Mantan Presiden Jokowi mengaku sedih. Dia mengaku sedih kalau proses hukum mengenai ijazahnya harus sampai maju ke tahapan hukum yang berikutnya. Pak Jokowi bilang dia sebetulnya sedih kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya. Tapinya nih, ini ada tapinya. Tapinya itu, apa kalian percaya sama omongan Pak Jokowi ini? Apakah kalian percaya kalau Pak Jokowi benar-benar sedih kalau proses hukum mengenai ijazahnya harus sampai maju ke tahapan hukum yang berikutnya? Apa kalian masih percaya sama omongan dari Pinocchio Jawa? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau Pak Jokowi benar sedih, kalau dia benar-benar sedih sama masalah tudingan ijazah palsu yang menimpanya, pertanyaannya sederhana saja. Pertanyaannya seperti yang ditanyakan juga sama Ibu Mega dan banyak yang lainnya, walaupun bahasa yang mereka gunakan berbeda-beda, pertanyaannya, kalau memang Pak Jokowi merasa sedih, lantas mengapa dia sendiri bertele-tele soal pembuktian keaslian ijazahnya? Kenapa dia tetap tidak mau menunjukkan ijazahnya kepada publik? Kenapa dia tampak seperti mau terus memperpanjang masalah ini? Kenapa? Kebalikan dari merasa sedih, dia ini malah tampak menikmati pertarungan melawan Roy Suryo, Dr. Tiva, dan kawan-kawan. Kenapa Pak Jokowi malah melaporkan mereka ke polisi yang membuat gelombang perlawanan jadi semakin besar? Itulah pertanyaan-pertanyaan kritis yang harus diajukan dan dijawab sama Pak Jokowi. Persoalan ijazah dari Pak Jokowi ini sebetulnya adalah isu lama dan sudah terus dipermasalahkan sejak Pak Jokowi masih menjabat sebagai presiden. Kalau kalian ingat, adalah Dr. Tiva yang konsisten mempermasalahkan soal keaslian ijazah ini. Tapi bagaimanapun juga, kita mengenal Dr. Tiva sebagai katakanlah hater dari Pak Jokowi sejak lama. Makanya, dapat dipahami sentimen negatif yang terus dilemparnya kepada Pak Jokowi dalam masalah apapun, nggak cuma soal keaslian ijazah kuliah ini. Selama ini, isu ijazah ini nggak pernah bisa membesar. Para pendukung Pak Jokowi ketika itu, termasuk kanal ini, bisa memberikan argumen-argumen telak dalam mengendalikan isu ini, sehingga tidak membesar dan menarik banyak pihak. Dulu Dr. Tiva seperti sendirian berteriak-teriak di media sosialnya mempertanyakan keaslian ijazah dari Pak Jokowi ini. Tapi kemudian kita tahu apa yang terjadi pasca pelanggaran konstitusi oleh keluarga Pak Jokowi dan Gibran, calon wakil presiden. Para pendukung Pak Jokowi yang rasional, yang pintar-pintar, yang bisa membedakan antara mana yang benar dan mana yang salah, nggak cuma jadi fans atau penggemar yang buta saja, mereka langsung balik badan meninggalkan Pak Jokowi dan nggak lagi memberikan pembelaan-pembelaan. Pertahanan Pak Jokowi, terutama dari sisi narasi, langsung bobol. Pak Jokowi tampak gagap dalam menjelaskan semua tindakannya. Mulai dari IKN yang sebetulnya niatnya baik, hingga masalah ijazah kuliahnya dari UGM yang sebetulnya adalah isu sepele. Di luar masalah-masalah besar dan negatif yang sangat wajar kita kritisi, seperti soal nepotisme, pelanggaran konstitusi, hingga indikasi korupsi keluarga Pak Jokowi, sebetulnya tetap ada hal-hal baik dan benar yang dilakukan oleh mantan presiden ini. Dia bukan tokoh hitam putih, seperti yang dilihat oleh para hater maupun para fans. Menurut kami, soal ijazah ini adalah salah satu masalah di mana Pak Jokowi ada di pihak yang benar. Dia benar-benar pernah kuliah di Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, dan dia memang lulus dari UGM. Kita tahu sudah pernah diberitakan secara luas kalau Pak Jokowi ini punya teman-teman kuliah, punya dosen-dosen yang masih mengingatnya, ada foto wisudanya, dan bahkan ini juga yang jadi catatan penting. Pak Jokowi pernah kerja di perusahaan yang mensyaratkan dia lulusan S1, yang mensyaratkan dia punya ijazah sarjana. Pak Jokowi pernah bekerja sebagai pegawai BUMN di tahun 1985 di PT Kertas Kraft Aceh. Semua fakta itu sudah kita ketahui sebelumnya.
Nah, masalahnya sekarang, para pendukung Pak Jokowi ini memang kurang pandai dalam mengelola isu. Masalah sepele yang harusnya bisa diredam, ini masalah yang harusnya bisa dikecilkan karena memang persoalan kecil, ini malah dijadikan ajang pertarungan yang akhirnya malah membesar dan menjadi tidak karuan. Di tengah-tengah sisa pendukungnya yang nggak bisa mengendalikan isu, kemudian Pak Jokowi turun tangan sendiri menghadapi masalah ini. Tapi bukannya menjadikan masalah ini selesai, Pak Jokowi malah semakin membesarkan lagi masalah ini dan gelombang perlawanan terhadap dirinya. Pada akhirnya, kalau kita analisa apa yang sudah terjadi, kita bisa paham kalau Pak Jokowi dengan cerdik memilih untuk semakin membesarkan dan memperpanjang masalah ijazah ini. Dia tahu para pendukungnya nggak bisa meredam isu ini. Tapi dia tahu juga kalau dia ada di pihak yang benar. Dia pasti menang dalam persoalan ijazah ini. Makanya kemudian kita paham kalau masalah sepele soal ijazah ini kemudian dipakai buat meredam isu-isu lainnya. Buat meredam masalah-masalah lain yang lebih penting dan berbahaya terhadap dirinya dan juga keluarganya. Soal ijazah palsu ini sukses mengalihkan perhatian publik dari tuntutan pemakzulan Gibran dan isu-isu krusial lainnya. Makanya nih, kita balik lagi ke awal pembahasan kita. Ke soal Pak Jokowi merasa sedih kalau proses hukum mengenai ijazahnya harus sampai maju ke tahap yang berikutnya. Pak Jokowi bilang dia sebetulnya sedih kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya. Pertanyaannya, apakah ucapan Pak Jokowi ini memang benar-benar tulus? Ataukah ini sekedar ucapan seorang politisi yang sedang mengendalikan narasi dan berusaha mencari simpati? Yang perlu kita ingat, Pak Jokowi ini mengeluarkan statement ini ketika ditanya soal pernyataan Ibu Mega sebelumnya. Ibu Mega mempertanyakan kenapa masalah sepele soal keaslian ijazah bisa sampai berlarut-larut. Padahal bisa diselesaikan dengan cepat dan sederhana, yakni dengan segera menunjukkan ijazah tersebut. Ibu Mega nggak mau masalah remeh ini bikin gaduh dan mengganggu kerja dari pemerintahan Presiden Prabowo yang sedang menghadapi masalah ekonomi yang sangat pelik. Pertanyaan para wartawan soal statement Ibu Mega inilah yang dijawab oleh Pak Jokowi dengan drama soal kesedihannya itu. Ya, jawabannya memang sedikit nggak nyambung sama pertanyaan dari para wartawan. Tapi, ya begitulah Pak Jokowi apa adanya. Saya itu sebetulnya sedih. Sedih karena apa? Kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya. Saya kasihan, tapi ya ini kan sudah keterlaluan, jadi ya kita tunggu proses hukum selanjutnya. Ya saya rasa itu aja.